Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki tema 2, bermain di lingkunganku, sub 1, pembelajaran 4 ya. Tepatnya di halaman 28. Namun sebelumnya anak-anak harus berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, lagu Berdayung sudah beberapa kali kita nyanyikan. Sekarang perhatikan ketukan pada lagu tersebut. Seperti di atas sendiri ada angka 3.2, itu dibacanya mi re ya. Mi re seperti itu. Itu diberi setengah lingkaran. Sedangkan di belakangnya lagi ada tanda pagar garis ya. Terus 1 2 3 itu do re mi, dibacanya seperti itu. Nah, itu diberi satu lingkaran penuh. Paham anak-anakku ya? Dikasih tanda saja. Tidak usah dikerjakan di bukunya, tetapi perlu anak-anak mengetahui mana yang ada lingkaran penuh, mana yang bertanda lingkaran setengah. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, kita memasuki halaman 29. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan di dalam bermain perahu kertas? Yang pertama adalah apa? Baskom air. Kemudian yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah kertas yang dibentuk sebagai perahu. Lalu benda apa saja ya yang bentuknya tetap? Bentuknya tetap. Apa kira-kira? Baskom air ya. Kemudian airnya bagaimana? Benda yang bentuknya berubah-ubah apa kira-kira? Air. Kemarin kan sudah disampaikan sama Bu Guru kalau air ditaruh di dalam gelas bentuknya seperti gelas, sedangkan air ditaruh di baskom air bentuknya seperti baskom air. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral. Ya, caranya masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Anak-anak nanti praktek dengan bundanya di rumah ya. Masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amatilah apakah bentuknya berubah. Nanti ditulis jawabannya ya. Nah, kemudian masukkan air ke dalam botol air mineral. Ya, bentuknya perhatikan berubah apa tidak. Kalau berubah ditulis berubah ya. Kemudian yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amatilah apakah bentuknya berubah ya. Kemudian dijawab nanti. 5, masukkan pensil ke dalam botol air mineral ya. Bentuknya perhatikan berubah apa tidak. Lalu yang terakhir, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas dan amatilah bentuknya berubah apa tidak ya. Yang nomor 7 kita balik halaman 30. Masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya berubah apa tidak. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amatilah bentuknya berubah apa tidak. Nanti dijawab ya. Nomor 9, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya berubah apa tidak. Pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas ya. Apakah bentuknya berubah? Isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Dibuat tabel seperti itu ya. Itu hanya 1 sampai 5. Kalau anak-anak membuatnya 1 sampai 10 ya. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, berdasarkan kegiatan ini di nomor 12-nya, apa yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulan. Buatlah kesimpulan. Ya, kesimpulanmu bagaimana? Ya, air, ya, benda cair itu bagaimana? Ya, buatlah kesimpulan bersama mama di rumah ya. Kan sudah mengalami percobaan, jadi harus bisa menyimpulkan. Nah, anak-anakku, bacalah teks di halaman 31. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bentuknya bagaimana? Gitu ya. Nanti praktek bersama Bunda. Bentuknya seperti gelas, Bu. Tuh, perhatikan tuh. Sekarang bagaimana kalau air dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana kesimpulan adik? Nah, itu ya. Lalu lihat halaman 32. Benar sekali ya, air bentuknya dapat berubah-ubah tergantung tempatnya Bu. Ya, benar sekali Nak, air adalah benda cair.
yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, itu kesimpulannya Ibu itu ya. Jadi tugasnya anak-anak melakukan pengamatan, dicateti ya. Kemudian dijawab pertanyaannya. Lalu halaman 32 sampai 33 juga dijawab tuh bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas ya. Kalau bentuknya seperti gelas ya ditulis bentuk air seperti gelas ya. Nomor 2, 3, dan 4. Lanjutnya, ayo berlatih di halaman 33 ya. 4 kalikan 2 sama dengan 8. Kok bisa 8? Nah, kamu lihat itu 4 itu ada 4 cecer. 1, 2, 3, 4 di gambarnya. Kemudian 2 itu ada 2 botol. Jadi suku kedua ditempati jejeran botolnya ya. Sama dengan 8. Kemudian dikerjakan ya halaman 33 sampai 34 ya. Sampai 35 ya. Ya, anak-anakku yang ada di rumah, kiranya pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.